seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar Kita lihat dulu. Kita nggak merasa tertinggal. Kenapa kita harus kunci sekarang ini dulu? Kalau ada yang nggak sabar, sabar. Cawapres bukan pelengkap, ya. Memang Mas Anies adalah superstar sebagai capres, tapi cawapres bukan pelengkap. Koalisi Perubahan untuk Persatuan besutan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat lagi dan lagi masih memperdebatkan soal kapan Anies Baswedan mengumumkan calon wakil presiden pilihannya. Koalisi yang terbentuk pada 24 Maret 2023 itu adalah koalisi yang paling pertama mendeklarasikan bakal capresnya. Namun hingga kini, Anies belum mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Berulang kali, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapresnya agar sosialisasi ke akar rumput bisa bergerak cepat. Kenapa tadi kami sampaikan bahwa Jakarta beda dengan Indonesia? Indonesia bukan Jakarta. Jadi maksud kami, kita butuh waktu untuk sosialisasi. Dan yang masih diingat, Mbak, masih diingat. Cawapres bukan pelengkap. Ya, memang Mas Anies adalah superstar sebagai capres, tapi cawapres bukan pelengkap. Desakan Partai Demokrat ini dipicu pernyataan Surya Paloh yang memutuskan akan mengumumkan cawapres Anies pada menit-menit akhir sebelum pendaftaran ke KPU. Ibarat pertandingan sepak bola internasional, menit terakhir 2 menit. Sudah gol, sudah dua. Dia tendang gawangnya sendiri. Nasdem perlu belajar itu. Jadi bukan karena ini tidak solid, bukan karena kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus menyatakan sabar. Di tengah ketidakpastian kapan Anies mengumumkan cawapresnya, pimpinan Partai Nasdem justru menyebut nama putri mendiang Presiden Gus Dur, Yeni Wahid, sebagai sosok yang cocok menjadi wakil Anies Baswedan. Dia figur perempuan yang memiliki kecerdasan menurut saya, punya hubungan global yang luar biasa, punya pemikiran yang sangat plural, mewarisi pikiran-pikiran seorang Gus Dur, Raih Durian. Kalau saya, Mas Anies bisa lebih personifikasi sebagai orang kanan. Dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Ya, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus tersedia. Kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Selain Yeni Wahid, ada pula 2 tokoh perempuan yang kerap disebut-sebut menjadi kandidat pendamping Anies. Kedua tokoh tersebut tak lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Lantas, dari ketiga tokoh perempuan ini, Yeni Wahidkah yang akan dipilih oleh Anies Baswedan? Saya sudah bersama putri dari Presiden Gus Dur sekaligus Direktur Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, udah senyum-senyum Lihat teasernya ya, jagoan Kompas kalau bikin. Mbak Rosi ini jagoan deh. Mbak Yeni, apa sih ceritanya kok tiba-tiba namanya jadi muncul sebagai calon wakil presiden? Ceritanya gimana? Lengkapnya gimana? Saya juga nggak tahu, yang memunculkan kan adalah dari Nasdem. Memang sejak tahun lalu Pak Surya Paloh sudah memberitahu saya bahwa Nasdem menganggap saya memenuhi kriteria yang mereka buat. Nah, kriterianya seperti apa, itu mereka yang tahu. Oh. Saya, Mbak Khofifah, itu nama-nama yang disebut oleh Nasdem. Nah, saya mengatakan bahwa terima kasih, tapi ini kan proses politik masih sangat jauh. Jadi
Ya waktu itu kita makan siang sambil membahas macam-macam soal dinamika politik dan begitu saja. Nah tiba-tiba tahun ini dari saya pikir waktu itu nggak serius Mbak Rosy, ya nggak serius. Nah tiba-tiba tahun ini mengemuka lagi setelah Wakil Ketua Umum Nasdem Pak Bang Ahmad Ali yang mengemukakan ke publik. Nah saya juga kaget juga gitu dengan wacana itu. Tapi sebelum Nasdem sebetulnya kalau kita mau melihat ke belakang lagi, sebetulnya ada satu partai yang sudah duluan malah justru mengambil momen untuk mencalonkan saya. Wakil Presiden. Yaitu Capresnya Mas Ganjar. Capresnya Mas Ganjar yaitu PSI. Ya, ini sekitar bulan apa gitu ya? Agustusan, September gitu. Bulan Maret. Maret malah ya, tahun lalu Mbak Rosy ini malah. Oh tahun lalu ya? Tahun lalu malah juga. Oh ya justru gitu. sebelum Mas Ganjar mendapatkan mandat dari PDIP. Oktober 2022 kalau nggak salah. Mungkin ya, pokoknya tahun lalu gitu. Jadi dan itu malah saya tahunya juga dari media. Jadi wacana tentang Wapres ini memang bergulir. Nah jadi ya saya ikuti saja. Oh jadi sebelumnya memang sudah ada pembicaraan dengan Pak Surya Paloh? Sudah, PSI, Nasdem sudah, jadi 2 partai. Oke, katakanlah kita bicara soal Nasdem dulu. Ya. Pak Surya Paloh waktu itu memang mengatakan Mbak Yeni ini cocok gitu. Menurut Pak Surya Paloh seperti itu. Dan Cocok kemudian, sebagai wakilnya Mas Anies? Mas Anies, ya. Nah, itu artinya dipinang nggak? ya mohon diartikan sendiri. Saya rasa mungkin seperti itu. Dan saya rasa bukan hanya saya yang bisa mengatakan begitu. Ini kan sudah dikemukakan di publik langsung. Tapi saya memang mengatakan sama kepada semua pihak. Terus terang Mbak Rosy, pada titik ini saya tetap mengambil jarak yang sama dengan semua capres. Saya merasa punya kedekatan dengan semua. Nah, bicara soal kedekatan karena pada tanggal kemarin kita bicara ini kan 10. Tanggal 8 Juli itu 8 Agustus, kita bicara ini 10 Agustus, 8 Agustus 2 hari yang lalu di banyak media online disebut bahwa Mbak Yeni Wahid ini paling dekat dengan Mas Anies. Sehingga itu kan kemudian memunculkan banyak spekulasi, wah memang benar Mbak Yeni ini akan menjadi calonnya Mas Anies. Izin saya uraikan ya kedekatan saya dengan semua calon ya. Ini mungkin dimulai pakai abjad aja, jadi nggak seolah-olah berat sebelah gitu. Dari A dulu, Anies ya. Mas Anies dan saya ini sering sekali pergi mengisi di forum internasional yang sama. Kami sering sekali diundang menjadi pembicara di forum-forum internasional. Jadi saya cukup mengenal gagasan beliau mengenai kebangsaan, keindonesiaan, bahkan termasuk gagasannya tentang Islam. Nah jadi di sana ada kedekatan. Nah ada kedekatan yang lebih khusus karena ketika saya pulang dari Amerika, Mas Anies nawari saya jadi dosen di Universitas Paramadina. Ya, beliau rektornya ya waktu itu. Beliau jadi rektornya, ini dengan Mas Anies. Jadi ada kedekatan khusus. Dengan Mas Ganjar ada kedekatan yang khusus juga. Yaitu apa? Mas Ganjar ini kalau istilahnya orang Jawa, bolo dewe. Teman sendiri. Kenapa? Karena teman mainnya sama. Nah Mas Ganjar juga lulusan UGM. Sama seperti suami saya, lalu kemudian berangkat dari dari kaum nasionalis, keluarga Gus Dur juga sangat nasionalis dalam perjuangan kami, bahkan juga kalau kita melihat ditarik lebih jauh lagi ke era Bung Karno dan era Mbah Hashim Asy'ari, Mbak Wahid Hashim dan juga Gus Dur, itu kan selalu ada titik-titik persamaan perjuangan, titik-titik pertemuan perjuangan antara kaum nasionalis dan kaum Nahdien. Nah jadi dengan Mas Ganjar ya sudah teman sendiri. Bolo dewe. Iya. Nah dengan Pak Prabowo lebih khusus lagi. Kenapa? Pak Prabowo pernah menjadi besan politiknya Gus Dur. Kenapa? Karena kadernya waktu itu menikahi saya, ya kan? Nah, walaupun sekarang sudah pindah partai ke PSI. Nah, tapi kita sangat dekat dan saya sangat berterima kasih pada Pak Prabowo, walaupun bercanda mungkin ya, tapi saya punya rasa terima kasih khusus karena berkat kampanye untuk Pak Prabowo tahun 2009, saya ketemu suami saya. Oh, jadi ketika media kemarin mengatakan Mbak Yeni lebih dekat dengan Anies, apakah hari ini Mbak Yeni mengatakan itu salah dan ingin mengklarifikasi Mbak Yeni lebih dekat dengan Pak Prabowo? Saya dekat dengan semuanya. Saya dekat dengan semuanya. Nggak bisa dikatakan dekat hanya dengan 1 orang, 2 orang gitu ya. Kalau Pak Prabowo sebetulnya malah ada kedekatan fisik. Kenapa kedekatan fisik? Mbah saya, Eyang Wahid Hashim, rumahnya itu di Matraman, nomor 8, rumah kakeknya
Pak Prabowo, Eyang Margono nomor 10. Satu pagar Mbak Rosi. Nah, jadi mau diartikan apa? Kedekatan seperti apa yang lebih dekat lagi? Jadi kalau kemarin bilang, kalau kedekatannya. kemarin misalnya penggalannya yang kemudian dimaknai orang ini paling dekat dengan Mas Anies, Mbak Yeni mengatakan bahwa itu sebuah kutipan kalimat yang keliru. Mungkin saya waktu itu mengatakan dekat dengan tiga-tiganya. Mungkin ada interpretasi yang salah dari yang menulis beritanya. Seolah-olah hanya dekat dengan Mas Anies. Saya sih merasa saat ini dekat dengan tiga-tiganya. Nggak tahu ya ketiga-tiganya apakah merasa dekat dengan saya atau tidak, itu lain urusan ya. Tapi saya merasa saya cukup bisa menjalin komunikasi dengan semuanya. Dan sampai detik ini tetap menjalin komunikasi dengan mereka semua. Karena memang dalam bulan-bulan ini Mbak Yeni selalu ditanya ya soal benar nggak mau jadi calon wakil presiden, benar nggak jadi calon wakil presiden. Dan pada tanggal 7 Juli di UGM kalau nggak salah Mbak Yeni menjawab dan ini kemudian juga ramai diperbincangkan. Ini pernyataan lengkapnya. Nah jadi kalau soal pasangan dengan siapa nggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi aja gitu. Nah tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa, saya punya pertanggungjawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Itu menjadi pertanyaan pertama ya dari publik lah begitu yang ada dalam acara itu. Dan kemudian Mbak Yeni mengatakan dua-duanya belum tentu. Maksudnya apa? Kalau kita lihat saat ini secara proses politik formal yang punya kelengkapan suara ya dalam artian bisa mencalonkan sendiri kan hanya PDIP. Oke, oh di situ konteksnya. Sehingga hanya Pak Ganjar yang mungkin sudah bisa lebih dipastikan akan bisa mencalonkan diri. Yang dua lagi masih menjalin komunikasi untuk membangun koalisi. Mas Anies masih harus membangun komunikasi dengan partai-partai lainnya. Pak Prabowo juga seperti itu. Jadi ada yang sempat komen gini loh Mbak Yeni ketika itu ditanya terus mengatakan oh Mas Anies belum tentu bisa maju dan kemudian itu ada penggalannya. Kesannya kok kayak ngenyek gitu loh. Nggak mungkin lah. Saya hormat pada semua capres ini. Bahwa beliau-beliau bisa sampai pada titik ini, tentu mereka mendapatkan kepercayaan dari publik. Dan mereka semua punya kelebihan yang luar biasa. Nggak mungkin saya akan ngenyek. Dan kalau kami orang NU, kita berpolitik juga harus mengedepankan akhlakul karimah. Kalau nggak bisa dianggap suul adab. Ya nggak boleh, ngenyek orang tuh nggak boleh. Oke, jadi nggak ada ya maksud itu. Karena banyak sekali penggalannya yang muncul. Yang menyudutkan salah satu capres, saya katakan saja Mas Anies, karena itu dipotong. Saya hormat pada Mas Anies Baswedan, sama seperti saya hormat pada Pak Ganjar, sama seperti saya hormat pada Pak Prabowo. Jadi sebenarnya mau kemana hatinya, mau jadi wakil presidennya siapa Mbak Yeni ini? Mas Anies, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ini dikoreksi dulu pernyataan awal, mau jadi wakil presiden. Saya siap jadi wakil presiden Mbak Rosi, tapi saya tidak kepengen jadi wakil presiden. Jadi gini, konteksnya saya ngambil contoh kalau seorang prajurit ditanya, apakah kamu siap untuk berperang demi bangsa dan negara? Dia akan menjawab siap. Tapi kalau ditanya apakah kamu pengen dan mau berperang untuk kepentingan bangsa dan negara, pasti nggak mau, pasti nggak kepengen. Demikian juga jabatan politik, wapres, itu berat. Jadi kalau Presiden dan yang Wapres. kemarin Jadi kutipannya dibilang siap, oh berarti kayaknya udah pengen banget sebagai calon wakil presiden, apa yang mau diklarifikasi Mbak Yeni? Saya siap tapi nggak kepengen. Beda ya, kalau siap ketika ada momentum, ketika ada dinamika, saya tidak dalam posisi menawarkan diri menjadi cawapres siapapun. Posisi saya adalah merespon lamaran-lamaran, narasi-narasi yang dibangun oleh beberapa partai. Ketika nama Yeni Wahid terus diusung sebagai calon wakil presiden untuk capres Anies Baswedan, apakah memang Yeni Wahid dipasang untuk membubarkan koalisi? Dia seperti perempuan yang memiliki kecerdasan menurut saya, punya hubungan global yang luar biasa, punya pemikiran yang sangat plural, mewarisi pikiran-pikiran seorang Gus Dur, Julian, yang selama ini menjadi karakter daripada Mbak Yeni. Mas Anies selalu dipersonifikasi sebagai orang kanan.
dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Saya masih bersama putri Presiden keempat, Presiden Abdurrahman Wahid yang juga menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, sepertinya Pak Ahmad Ali ini sangat mengendorse loh Mbak Yeni nih. Ya mungkin seperti itu, tapi itu memang sikapnya Nasdem yang dikomunikasikan ke saya. Jadi ya saya sangat mengapresiasi bahwa mereka memberikan penghargaan seperti itu, penilaian seperti itu. Tentu mungkin ada kriteria-kriteria yang mereka punyai, mereka miliki. Tadi kriterianya adalah karena kalau tadi kita mendengar apa kata Pak Ahmad Ali, yaitu selama ini dipersepsikan kanan. Nah, dengan adanya Mbak Yeni yang menjadi sosok pluralis, moderat, putri dari Gus Dur, maka bisa menarik ke tengah. Inikah sesuatu yang dipercakapkan? Maksudnya supaya brandnya Mas Anies itu dibawa ke tengah lebih nasionalis gitu? Itu tidak masuk dalam percakapan khusus ya. Saya rasa itu analisa mereka. Jadi yang mereka katakan memang ada kriteria-kriteria, salah satunya ya perempuan, dari kalangan NU. Ini kan sudah terbuka, sudah dibuka ke publik, mereka mengatakan itu. Lalu kemudian dari Jawa Timur dan lain sebagainya, makanya ada nama Mbak Hovifah juga muncul. Tapi di luar itu semua Mbak Rosi, saya sebetulnya ingin komentar satu hal ya. Bahwa adanya wacana saya jadi cawapres ini ada suatu hal yang menggembirakan. Apa itu? Yaitu adalah bahwa adanya keterbukaan pemikiran di masyarakat. Ya, ini manifestasi keterbukaan pemikiran di masyarakat bahwa pemimpin perempuan itu diterima. Ya, setuju sih. Dan kita punya stok pemimpin perempuan banyak banget. Ada Mbak Puan Maharani, ada siapa Bu Susi, Mbak Hovifah, ada Bu Risma, kan banyak sekali nih, Bu Retno, Bu Sri Mulyani. Menurut saya ini luar biasa dan apapun ya, ini adalah sebuah efek positif yang muncul dari wacana pencawapresan ini. Pada poin itu betul-betul memang sangat menggembirakan. Ya. Karena kemudian nama-nama perempuan muncul. Jadi nggak melulu laki, melulu yang disuruh sebagai yang punya kemampuan sebagai seorang wakil presiden. Ya. Jadi yang gembira juga sebenarnya banyak muncul tokoh perempuan yang bisa mengemban sebagai seorang wakil presiden. Betul. Nah, yang kedua soal soal kanan, tengah dan lain sebagainya. Sosok saya sebagai seorang orang yang datang dari kelompok Islam moderat, ini juga menurut saya bahwa ini diterima ya oleh siapapun dari semua koalisi gitu ya. Itu kan juga sebuah hal yang menggembirakan karena kita sama-sama tahu bahwa dalam konteks politik pada saat ini baik nasional maupun global masih ada seolah-olah dikotomi kelompok ya antara kelompok yang lebih kanan, lebih kiri dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa dalam kontestasi ke depan ini tidak terlalu mengemuka lagi. Buat saya ini menggembirakan juga. Ada kemudian analisa yang bilang, Mbak Yeni jangan dong, jangan mau gitu. Karena kemudian seperti cuci piring atau memoles bagi mereka yang tidak rela bahwa ngapain Mbak Yeni bergabung misalnya dengan kelompok mereka. Ini kan sekali lagi ada tentang kelompok kami dan kelompok mereka. Bagaimana dengan keberatan bahwa Mbak Yeni jangan mau ditarik-tarik ke situ? Saya justru bersyukurnya bahwa saya dianggap sebagai titik temu Mbak Rosi. Bahwa dari semua kelompok-kelompok ini kemudian ada titik temu di tengah dan ternyata itu dianggap saya sebagai perwujudan titik temu itu. Artinya ke depan kita berharap bahwa tidak ada politik identitas yang mengemuka, bahwa tidak ada dikotomi di masyarakat, tidak ada cebong dan kampret lagi. Itu sudah tidak ada lagi. Menurut saya ini fenomena yang harus justru kita rangkul, yang harus kita minta agar semua kandidat menghormati fenomena ini. Jadi buat Mbak Yeni sendiri ini bukan sesuatu yang merugikan, justru ini harus disambut dengan gembira ya, terlepas jadi atau enggaknya loh. Oh ya, jadi gini, ini ke depan kalau kita lihat suasana dunia yang global kan sedang menghadapi resesi. Akan menghadapi resesi ini banyak sekali pengamat-pengamat ekonomi, pengamat politik dunia yang memperkirakan itu. Walaupun Indonesia sendiri kita punya prestasi luar biasa karena pertumbuhan ekonomi kita saat ini lebih tinggi dari negara-negara lain, dari banyak negara lain gitu ya. 5,17% itu prestasi lebih tinggi loh dari kemarin. Nah ini tetapi dengan adanya
backdrop, yaitu kemungkinan ada potensi resesi, kita butuh semua pihak untuk menyatukan kekuatan, untuk kompak bersama-sama, terus memastikan bahwa pembangunan akan berkelanjutan, Mbak Rosi. Nah, karena Mbak Yeni mengatakan ini, saya nggak mau, kita harus ngajak semua ini, ayo bareng-bareng yuk. Oke, karena Mbak Yeni tadi mengatakan soal melanjutkan pembangunan, disinilah pada poin inilah juga banyak yang mengatakan dari sisi pendukung koalisi perubahan, seorang Yeni Wahid itu nggak pas di koalisi perubahan karena Mbak Yeni ini tidak mau tidak mau melakukan perubahan, tidak merepresentasikan perubahan. Mbak Yeni ini status quo, gitu nggak cocok. Ukuran status quo adalah karena bagian dari rezim ini. Saya nggak merasa bagian dari rezim, saya bukan pejabat. Saya memang waktu itu kampanye untuk Pak Jokowi, tapi kan saya tidak menjadi pejabat di kabinet Pak Jokowi. Jadi saya bukan bagian dari rezim. Saya tetap netral ketika harus mengkritisi pemerintah, saya kritisi. Ketika harus memberikan pujian, saya berikan pujian. Nah, mungkin definisi perubahannya juga, kalau koalisi perubahan ini juga harus lebih artikulatif juga di publik. Karena di koalisi perubahan sendiri ada Nasdem yang masih menjadi partai pemerintah. Kalau ukurannya adalah bagian dari rezim, nah itu harus dibereskan dulu itu secara internal. Menurut saya jargon perubahan ya. Tapi kalau saya dianggap sebagai bukan bagian dari perubahan, saya bukan bagian dari rezim. Kalau perubahan itu dikonotasikan bukan bagian dari rezim ya, saya bukan bagian dari rezim. Saya orang yang netral. Berdiri netral, saya bukan bagian dari pemerintah saat ini. Kalau begitu Mbak Yeni, disorong-sorongkannya seorang Yeni Wahid masuk ke dalam koalisi perubahan untuk menjadi pasangannya Mas Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Ini Mbak Yeni merasa nggak bahwa Anda sebagai alat untuk sebenarnya mau bubarin koalisi ini? Memang saya punya kekuatan seperti itu ya, hebat banget kalau bisa begitu. Saya tidak pernah, lagi-lagi Mbak Rosi, saya tidak pernah menawarkan diri sebagai cawapres. Posisi saya adalah merespon lamaran yang datang, wacana yang dikemukakan di publik oleh beberapa partai. Jadi saya bukan alat siapa-siapa, kalau memang saya dianggap alat, saya adalah alat perjuangan dari kelompok Gus Dur, itu titik, itu saja. Karena Mbak Yeni aware kan, sadar kan bahwa kalau Mbak Yeni yang kemudian menjadi top nominasi, maka kemudian ada nama-nama lain yang menjadi bagian dari partai koalisi itu terlempar. Tetapi Mbak Yeni yang masuk dan itu akan menimbulkan kekecewaan bagi partai yang merasa, loh kenapa bukan kadernya sendiri yang dipilih untuk mewakili seorang Anies Baswedan. Jadi Mbak Yeni sadar kan masuknya Mbak Yeni ini bisa membubarkan koalisi. Saya rasa ini bukan ranah saya Mbak Rosi untuk merespon ya, karena itu kan ranah dari koalisi dan partai-partai yang di sana, itu lebih baik diselesaikan secara internal oleh mereka. Saya hanya merespon partai-partai yang memang melamar kira-kira gitu, yang memang mengemukakan wacana bahwa saya dianggap pantas untuk menjadi cawapres. Itu aja sih. Pak Surya Paloh paling terakhir 6 Agustus lalu Mbak Yeni, kita lihat dulu lah, kita kan barusan tertinggal, kenapa kita harus kuncian sekarang ini? Pelan-pelan saja, 2 pertandingan sepak bola internasional saja, 2 menit terakhir itu bisa cetak gol. Jadi ya kita tenang-tenang saja, last minute kira-kira kan itu. Setuju itu. Setuju? Iya, saya setuju itu, memang dinamika politik Indonesia kan seperti itu. Kalau kita lihat dari beberapa pemilu yang lalu, selalu last minute, selalu ada saja perubahan. Saya nggak tahu ini akan seperti apa ya ke depan ini. Last minute dipinang oleh koalisi perubahan untuk menjadi wakilnya Mas Anies Baswedan, Anda mau? Jawabnya last minute juga nanti ya. Tak hanya dekat dengan Anies, Yeni juga mengaku punya kedekatan politik dengan Prabowo. Namun, kemana arah dukungan Yeni bila Caimin berdampingan dengan Prabowo? Jadi saya kesini, terima kasih dalam rangka silaturahim dan nyekar ke Gus Dur ya. Terima kasih semuanya. Tidak bicara politik, tidak minta apa-apa ya. Saya kesini sebagai keluarga. Ya. Saya hubungannya sudah lama sama keluarga ini. Pak dengan dari kakek-kakek gitu ya. Saya juga nanti ke Hambalang katanya kalau di traktir kopi.
Saya masih bersama Yeni Wahid. Ia juga pernah menjabat staf khusus bidang komunikasi politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mbak Yeni itu juga sekaligus memperlihatkan visual kemesraan dan kedekatan Mbak Yeni sekeluarga sih ya sama dengan Pak Prabowo ya. Iya, cuman dulu waktu kakeknya Pak Prabowo meninggal kan yang mendoakan nenek saya. Jadi ya memang dekat, Mbak. Kalau keluarga sih dekat. Oke. Kalau Caimin sebagai pemegang golden ticket untuk memilih cawapres atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo, gimana? Ya, kita bye-bye. Tapi kalau sebagai sesama pengusung saja nggak apa-apa. Tapi kalau pendamping, nah itu lain urusan. Agak berat ya? Agak berat itu. Gitu. Karena ini kan semua kan ingin berebut suara Jawa Timur nih. Itu sudah tidak terelakkan lagi bahwa ingin menang di Jawa Timur. Ya. Makanya ketika dari Koalisi Perubahan Nasdem lah saya sebut ada nama Mbak Khofifah, nama Mbak Yeni, itu kan untuk kemenangan Jawa Timur mengambil suara NU Suara gitu. NU, Kira-kira gitu betul, ya. Iya. Betul. Memang suara NU ini Mbak Rosi kalau dilihat dari survei gitu ya, survei LSI misalnya mengatakan bahwa hampir 49,9% ya dari pemilih itu mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU. Nah, lalu yang menarik juga surveinya Kompas malah 62, berapa persen gitu ya pemilih itu sudah menentukan pilihan. Nah saat ini lebih dari 24% itu ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Mas Anisnya 13%. Ini suara pemilih NU. Jadi memang Gak heran besar. makanya nama-nama tokoh perempuan yang terkait berdarah NU itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah yang menarik adalah representasi suara NU di PKB justru lebih kecil dibandingkan suara NU di Gerindra. Karena dulu waktu Caimin menelantarkan Gus Dur, ya kita kan PKB Gus Dur, Caimin ya PKB Caimin gitu ya. PKB Gus Dur mengalihkan suara untuk Gerindra. Maka suara Gerindra naik. Jawa Timur ini 2009. Suara PKB Caimin turun 70%. Oke, tapi hal yang sama juga masing-masing berebut brand Gus Dur nih. Ya. Karena dari sisi Caimin mungkin kita lihat pernyataannya 4 Agustus 2023 soal kesuksesan seorang Muhaimin itu berkat ajaran Gus Dur. Kita lihat sama-sama. Bagi perjuangan kita khususnya PKB untuk istiqomah dalam menjalankan misi dan cita-cita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya ini termasuk asisten informal. Jadi termasuk diajak terus oleh Gus Dur dalam semua event. Mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasian, ke pemerintahan, sampai tuntaslah. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil. Tapi kalau gagal, ya memang aslinya memang begitu, kira-kira gitulah. Iya. Kalau berhasil itu karena produk Gus Dur. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya, saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Itu berhasil luar biasa, itu sukses mengkudeta gurunya dan orang yang mengajarkan banyak sekali tentang politik. Saya nggak tahu itu apakah dianggap kesuksesan, keberhasilan, silakan masyarakat yang menilai. Karena kemarin juga ada berita NU mengatakan bahwa PKB tidak representasi NU. Itu apa sih ceritanya? Ya, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU pada saat ini Gus Yahya Stakuf sudah membuat keputusan mengembalikan lagi NU pada tracknya yaitu bahwa NU kembali ke khitah 1926 yaitu tidak berpolitik praktis. Jadi NU ada di mana-mana, mengayomi semua partai. Jadi semua kader politik NU yang ada di semua partai ini menjadi representasi dari NU, tidak hanya di PKB saja. Oke, itu yang ingin di-clearkan ya. Jadi Ya, jangan betul. ada partai yang mengklaim sebagai partai NU. Tidak, karena banyak kader-kader NU itu tersebar di mana-mana. Itu, nggak usah jauh-jauh di Nasdem ada Effendi Khairi, ya, lalu kemudian di Golkar ada Aceh, Kang Aceh, itu juga kader NU semua. Jadi kalau kemudian PKB juga dianggap dianggap partainya Gus Dur, itu Mbak Yeni keluarga akan menolak mentah-mentah. PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda.
corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, masih tetap kalau haul Gus Dur memperingati, gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana. Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis, ditandatangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin. Ada. Itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai sekarang mencuri gambar. Jadi kalau misalnya pemegang golden ticket itu juga menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, itu bye-bye? Kita tetap baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Caimin. Tapi kalau sama-sama sebagai pengusung saja nggak masalah. Karena nanti bisa satu di pinggiran sana, satu pinggiran sini. Itu prinsip ya? Susah ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Jadi memang itu yang masih menjadi obstacle, hambatan. Dan apakah ini pernah diobrolin nggak sama Pak Prabowo? Pak Prabowo saya rasa mengerti posisi kami. Itu mungkin ada banyak pihak-pihak yang sudah bicara langsung dengan Pak Prabowo mengenai hal ini. Jadi mengerti sekali standing position dari keluarga Gus Dur. Mbak Yeni emang keras ya dalam soal ini. Karena kalau kita lihat beberapa kali soal ketidakcocokan itu, Mbak Yeni bluntly atau dengan terus terang mengatakan ini secara terbuka. Ini kata Yeni Wahid. Oh PKB saya nggak tahu karena saya sekarang sudah nggak jadi bagian dari PKB pada saat ini. Saya PKB Gus Dur bukan PKB Caimin. Ya, kita menghimbau agar politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, Ketua Umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat di bawah. Jadi semuanya kan karena ego semata, ego politik menghalalkan segala macam cara. Nggak kaget sih kita melihat perilaku politiknya yang belum berkembang juga sampai sekarang. Ya memang Caimin saat ini sering membuat blunder-blunder politik. Artinya mengambil posisi juga yang diametral bertentangan dengan Ketua Umum PBNU dengan PBNU sekarang. Itu kan juga kasihan konstituen PKB yang orang NU gitu. Jadi sekarang membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Ketua Umum PBNU itu kan tidak baik gitu. Saya mau tanya Mbak Yeni, ada kemungkinan nggak atau peluang nggak berdamai dengan PKB Caimin ataupun dengan Caimin sendiri islah? Begini Mbak Rosi, Caimin ini adalah tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah memaafkan beliau, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hal politik, tidak bisa kemudian hanya sekedar islah berdamai, konteksnya seperti apa, lalu kemudian platform perdamaiannya seperti apa, apakah mereka mau kembali kepada corak politik Gus Dur yang tidak transaksional, apakah mereka mau betul-betul mengusung lagi idealisme Gus Dur, kalau itu semua bisa dilakukan, maka ya kita bisa berkomunikasi, tapi kalau masih seperti sekarang, modelnya hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, bahkan mengambil sikap berseberangan dengan NU, ini kan makin lama makin melebar lagi, makin banyak sekali perbedaan yang ada. Di antara 3 capres yang sekarang ada namanya, menurut ini siapa yang preferensinya itu paling mendekati dengan yang menjadi pilihannya? Gus Durian atau ya keluarga Gus Dur, Gus Durian itu. Sepertinya ini harus dibuktikan oleh surveinya Kompas. Nanti kalau sudah keluar datanya saya minta ya. Gitu. Itu tapi tidak bisa dipaksakan ya tentu ya. Hanya memang bagi Gus Durian ada problem yang sangat serius dengan PKB Gus Dur. Apa benar ada yang dibantah nggak dari pernyataan ini? Atau ya memang faktanya itu? Memang faktanya seperti itu, iya.
Tapi kita sudah agak melunak dalam artian kita bisa berada dalam satu perahu dengan PKB Caimin asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Itu. Selama bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Iya. Selama sama-sama mengusung oke ya. Seperti Iya. waktu itu dengan Pak Jokowi. Dengan Ya? Pak Jokowi kan sudah pernah kejadian. Ya sudah mungkin ada titik-titik persamaan ya di kita melihat sosok pemimpinnya di titik persamaannya di sosok pemimpin itu. Tapi ya di luar itu ya sudah sendiri-sendiri aja. Kirain nanti misalnya Pak Prabowo jadi sama Caimin, ketua tim sesnya Yeni Wahid. Lucu juga kali ya. Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Dijawab aja langsung biar nggak ada spekulasi. Tidak mungkin. Jangan sampai Pak Prabowo berpikir soal itu. Iya. Nggak mungkin ya Pak Prabowo ya. Gimana? Nggak mungkin ya Pak Prabowo ya. Ini langsung ke Pak Prabowo nih pesannya nih. Pokoknya aku mau ya Pak. Gitu. Iya. Aduh. Tahun lalu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, sempat mengusung nama capres untuk Ganjar Pranowo yaitu Yeni Wahid. Mbak Yeni sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Apakah PSI akan menjadi kendaraan politik Yeni Wahid? Saya masih bersama Mbak Yeni Wahid, putri dari Presiden Gus Dur, yang namanya belakangan ini digadang-gadang terus masuk bursa calon wakil presiden. Mbak Yeni mau tanya nih, tapi sebenarnya ketika nama mulai digadang-gadang, ada surnya nggak sih? Hah? Ada surnya dikit nggak sih? Itu saya katakan harus siap. Orang politik, saya sudah berbelas tahun di politik. Pada akhirnya setiap politisi pasti ketika dia serius menekuni dunia politik, dia ingin berada dalam posisi publik agar bisa membuat kebijakan publik, agar bisa mempengaruhi kebijakan publik. Nah saya punya banyak sekali legacy yang ditinggalkan oleh Gus Dur yang saya merasa harus saya teruskan perjuangan tersebut. Tentang kebinekaan, lalu tentang keadilan sosial, lalu tentang politik global, ya, tentang geopolitik yang bagaimana caranya Indonesia bisa menempatkan diri sebagai sebuah kekuatan yang lebih dipandang lagi. Oke, jadi mungkin kata yang tepat itu bukan teriming-imingi, tapi lebih pada komitmen ya. Siap tapi tidak kepengen. Mungkin lebih seperti itu. Jadi kalau mengatakan sure, saya pernah mendampingi Gus Dur, Mbak Rosi, berada di puncak kekuasaan di Republik ini. Saya tahu pengorbanan yang harus diberikan ketika seseorang berada pada posisi tinggi seperti itu. Itu posisi yang sangat lonely. Harus menghabiskan waktu di luar rumah, harus meninggalkan keluarga, harus tahan. Kulitnya harus lebih tebal lagi karena pasti dikritik, orang tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Lalu kemudian disalahpahami, dihujat dan lain sebagainya. Itu berat sekali. Jadi politisi itu nggak mudah. Mbak Yeni kan namanya digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Tapi sesungguhnya Mbak Yeni nggak punya rumah politik, nggak punya partai politik. Ya itu, saya juga bingung. Pertama ya, ketua umum partai bukan, ketua umum ormas bukan, pejabat bukan. Tahu namanya ada yang nyundul begini. Ya alhamdulillah, saya mengucapkan apresiasi. Mungkin juga ini akibat dari mereka menilai bahwa selama ini kita cukup konsisten untuk terus melanjutkan cita-cita perjuangan Gus Dur. Selama ini kita tetap mengambil jarak, netralitas dan tetap berpikir objektif. Nggak mau punya rumah politik? Ya mau. Pasti mau. Dari dulu kan sebetulnya kalau rata-rata PKB Gus Dur inginnya kembali, PKB kembali. Tapi nggak tahu kalau lihat dari sekarang ini kan semua pintu menuju PKB digembok rapat-rapat dari dalam. Semua kader PKB terlempar semua, Pak Mahfud MD nggak bisa masuk. Banyak sekali yang nggak bisa masuk ke PKB lagi. Ya mungkin ke depan harus memikirkan alat politik yang lainnya, saya nggak tahu. Kita nggak tahu, kita lihat saja setelah pasca 2024, apakah alat politiknya bisa tetap di PKB ketika ada pergantian kepemimpinan di PKB, atau mungkin harus buat alat politik lain. Ya. Ya, ini harus klarifikasi nih Mbak Yeni, di sini harus klarifikasi karena bulan Oktober 2022 itu kan Mbak Yeni tadi sendiri sempat senggol tipis bahwa nama Mbak Yeni pertama kali disebut oleh PSI sebagai calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo. Kan suaminya Mbak Yeni, Mas Faris itu kan tadinya di Gerindra, masuk PSI. Iya. Wah, ternyata aktor intelektual di balik
promosi nama ini suami sendiri, bener nggak? Tapi dia masuknya setelah nama saya dimunculkan. Oke. Jadi dia, Makanya ini harus klarifikasi. kita juga kaget. Saya terus terang mendengar ini dari media. Saya mendengarnya dari media. Lalu kemudian saya telepon orang-orang PSI. Apa jawaban mereka? Saya katakan, kalian gimana sih kok nggak ngomong dulu? Katanya takut ditolak, Mbak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Katanya kacau deh. Oh, jadi waktu itu nama Mas Ganjar, memang Mas Ganjar sendiri belum sama sekali Sama, juga diumumkan. Mas Ganjar oleh dan Mega. saya dua-duanya nggak dikontak oleh teman-teman PSI. Inilah kadang-kadang anak muda kan suka begitu tuh. Ngomong-ngomong dulu. Klarifikasi itu waktu itu Mas Faris, Dohir Farisi sebagai suaminya Mbak ini belum masuk PSI ya? Belum masuk. Oke. Waktu itu belum masuk. Nah, sekarang Gara-gara itu jadi ngobrol dengan teman-teman PSI dan setelah itu kita jadi tertarik. Oh, mereka idealis ya. Oh, mereka punya semangat kemudaan. Mereka punya semangat untuk terus melakukan perubahan-perubahan di negara ini, terutama melalui politik budgeting, pengawasan budget di negara kita. Jadi Mas Faris itu masuk PSI itu Akibat. Akibat dia gara-gara tertarik, lalu Tapi kemudian dia diskusi ngerasa, dulu nggak sama Mbak ini? enggak. Sendiri aja Memang aneh ya keluarga politik, keluarga kita agak aneh ya. Tolong jangan dimaklumi, ini bukan sesuatu yang lazim di banyak keluarga politik ya. Tapi ya memang seperti itu prosesnya. Simpul-simpulnya jadi mulai nyata nih. Ya, Mas Dohir Farisi, suami dari Yeni Wahid, sekarang membantu PSI. sekarang ada di kepengurusan PSI, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, benar ya? Saya juga agak lupa. Istrinya juga nggak tahu. Resminya apa ya Mbak Rosi, tapi yang jelas dia membantu PSI pada saat ini karena tertarik dengan semangatnya, semangat anak muda dan semangat idealisme. Oke lah, itu normatifnya lah itu. Ya kira-kira begitu, tapi betul-betul. Ya ya, tapi kemudian menghebohkan bahwa seorang Prabowo Subianto datang menyambangi PSI. Gitu. Otak di belakang ini suami Anda? Saya nggak tahu, karena saya juga dengarnya dari media. Asli, oh Prabowo ke PSI gitu. Jadi, tapi bagus lah. Itu artinya kan ada ada komunikasi yang lancar dengan semua antara partai, itu bagus sekali silaturahmi yang terjadi. Itu menurut saya bagus sekali. Dan bahwa Prabowo kan sekarang mungkin ingin merangkul banyak anak muda. Saya rasa pas sekali. Karena rasanya saat ini kan biasanya PSI itu kan paling tidak pernah berada dalam satu percakapan. Belum masuk parlemen DPR RI. Betul. Ya. Tapi ia juga tidak pernah memberikan penilaian yang baik pada seorang Prabowo Subianto. Ya. Kemarin terjadi sebuah pertemuan yang menggemparkan dan ada orang baru di PSI itu yang bernama Dohir Farisi yang punya latar belakang Jangan bikin spekulasi Bro Rosi. Fokus ke saya saja ya, jangan suami saya ya. Kenapa enggak? Apakah ini juga menjadi kendaraan seorang Yeni Wahid? PSI? PSI. Saya rasa PSI-nya malah bahkan yang sudah menawarkan kan, yang sudah malah mengumumkan ke publik duluan. Dulu itu kan. Dulu, iya. Dengan Mas Ganjar kan. Iya. Nah sekarang kan udah ganti mempelai prianya. Saya sih mempelai prianya ganti. Calon presiden. Sudah pasti. Calon bener presidennya. nih, ini gosip politik nih. Bukan, saya malah belum tahu. Bukan maksud saya. Kan kemarin sudah seperti mengarahkan ke Pak Prabowo gitu loh. Kan nggak ada komunikasi dengan Mas Ganjar. Sehingga orang menganggap PSI sudah ke Pak Prabowo. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih kepada apakah PSI ini akan menjadi rumah politik seorang Yeni Wahid? Yang jelas bahwa saya melihat, saya tidak tahu itu pastinya menjadi keputusan PSI juga. Yang jelas yang saya lihat bahwa PSI ingin banyak mengusung anak-anak muda atau orang-orang yang dianggap punya semangat muda. Jadi ke depan akan seperti apa kita lihat ya. Tapi yang jelas PSI kan bahkan malah mengusung Kaisang. Ini contohnya gitu. Nah, tapi tadi di titik ini beberapa Pemret ketemu dengan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi mengatakan sesuatu tentang ini. Apa itu? Di-spill dong, spill dong Mbak Rosi. Nanti karena kita sudah janji off the record. Oke. Ya. Singkat aja. Ya. Mbak Yeni, apakah akan masuk PSI atau enggak? Menjadikan PSI rumah politik Mbak Yeni atau enggak? Sudah ada suami saya. Terlalu crowded kalau dia saya suruh juga keluar. masuk. Dia yang keluar. Repotin saya nanti. Terpindah lagi dia. Mendingan udah biar dia di PSI. Daripada ganggu gue. Enggak lah. Saya
basis saya mungkin corak politiknya tetap berbasis santri Islam moderat. Itu basis politik saya, tapi nasionalis juga gitu. Nah jadi ini udah ceruk politik yang berbeda lagi. Nah tapi membuka sinergi dengan PSI. Karena sama-sama semangat yang muda. Nah Mbak Yeni, ini saya tuh termasuk yang banyak ditanyain, benar Mbak Yeni akan jadi calon wakil presiden. Sambil menutup percakapan ini, saya mau dapat jawaban yang firm. Benar nggak Mbak Yeni akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan? Kalau siapa yang akan saya dukung, ini memerlukan proses. Proses itu proses rasional dan spiritual. Dan proses ini sedang saya jalani. Dari dulu saya selalu menggabungkan dua proses ini. Nah nanti hasilnya akan seperti apa? Last minute Mbak Rosi. Keputusannya juga akan last minute. Sudah senada dan seirama dengan Pak Surya Paloh. Enggak juga lah. Tapi semua saya rasa semua akan last minute. Semua ketua umum partai akan last minute saya rasa. Baik, terima kasih ya Mbak Yeni. Selalu senang bicara dengan seorang Yeni Wahid. Salam hormat untuk Bu Sinta Nuriyah. Makasih Mbak Rosi. Saya Rosyana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.